Wallahu a'lamu, maha mengetahui siapa Allah. Kita melanjutkan babnya bab ghosok. Masih melanjutkan bab ghosok. Besok masih ada satu cabang lagi. Intinya bahwasanya begini, dalam syariat itu ya, bahwasanya dalam syariat itu selalu diatur segala kerugian wajib untuk timbulnya ganti rugi. Jadi segala kerugian itu wajib untuk timbulnya ganti rugi. Itu wajib timbulnya ganti rugi. Ganti rugi yang disebabkan oleh ganti rugi yang disebabkan karena adanya perilaku gosok. Misalkan adanya perilaku gosok, maka ganti ruginya itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Bisa dikelompokkan menjadi dua. Satu, ganti rugi disebabkan karena hilangnya manfaat barang atau berkurangnya manfaat barang. Yang kedua disebabkan karena ganti rugi berkurangnya harga barang. Jadi berkurangnya harga barang. Jadi ada dua. Satu, ganti rugi disebabkan karena hilangnya manfaat barang. Yang kedua, ganti rugi disebabkan karena apa tadi? Oh ya, harganya barang. Jadi berkurangnya harga barang. Ini ada dua. Kalau berkurangnya harga barang itu menggantikan posisinya back fisik. Menggantikan back fisik. Misalkan mic. Terus kemudian tiba-tiba digosok. Nah, setelah digosok ternyata hilang tutupnya hilang. Terus karena tutupnya hilang berarti kan ganti rugi. Wajib untuk adanya ganti rugi kalau misalkan pemiliknya tidak terima. Jadi wajib adanya ganti rugi. Nah, ganti ruginya berupa apa? Ya harus mengembalikan tutup ini tadi atau mengganti harganya tutup ini tadi, karena tutup ini wujudnya adalah barang fisik. Jadi barang fisiknya itu yang dilihat. Nah, kalau manafiknya yang hilang itu berupa apa? Manafiknya yang hilang itu ya berupa harga sewanya ini tadi. Harga sewa dari mic. Kalau misalkan digosok kan orangnya kan nggak bisa menyewakan, ya kan? Nanti nggak bisa menyewakan mic, ya. Karena nggak bisa menyewakan mic, akhirnya kemudian bagaimana ganti ruginya? Ya ganti ruginya berarti ya dihitung dengan ujratul mithli, dengan harga sewanya. Umumnya menyewa mic itu berapa? Jadi kalau misalkan menggosok sepeda berarti kalau misalkan terjadi sesuatu pada sepeda, ada kerusakan, ada apapun, maka ya wajib untuk mengembalikan lagi sepeda itu ke kondisi semula. Disebabkan karena gosok. Jadi disebabkan karena gosoknya tadi. Jadi kalau misalkan kok terjadi kekurangan dan karena sebab digosok tadi akhirnya kemudian sepedanya rusak, terus kemudian akhirnya terjadi pengurangan nilai. Jadi pengurangan nilai, maka ganti ruginya juga tetap dihitung menurut dua tadi. Satu, ganti ruginya adalah dihitung menurut harga barang yang dirusakkan. Jadi harga barang yang dirusakkan itu. Yang kedua, sebab pengurangan nilai. Dicontohkan tadi, untuk misalkan ada sepasang muzah, gampangannya sepatu lah gampangannya. Tapi kalau muzah itu kan meskipun yang sepasang hilang, jadi yang sepasang hilang, pasangannya hilang, tapi yang satu kan masih bisa tetap digunakan. Manfaatnya kan tetap bisa. Soalnya kan dipakai untuk menanggulangi ketika musim dingin kan begitu. Kalau muzah. Tapi kalau sepatu kan kalau yang sebelah hilang, masa mau dipakai yang sepatu yang sisihannya kan nggak mungkin kalau sepatu. Jadi kalau sepatu kan nggak mungkin. Nah, kalau untuk kasus muzah tadi itu penyelesaiannya ada dua wajah. Jadi penyelesaiannya ada dua wajah, ada dua cara, ada dua latar belakang, tapi intinya tetap sama, hasil akhirnya tetap sama. Jadi
Caranya bagaimana? Caranya adalah kalau misalkan barang tadi muzah tadi itu dibeli dengan harga 10 dirham, jadi kan begitu tadi. Jadi kalau misalkan muzah tadi dibeli dengan harga 10 dirham, maka kalau hilang salah satunya disebabkan karena unsur menggosok. Jadi hilang salah satunya itu disebabkan karena unsur digosok. Setelah digosok ternyata kemudian rusak lagi atau hilang sama sekali, sehingga tinggal satu. Maka cara mengembalikannya bagaimana? Cara mengembalikannya ya dikembalikan menjadi harganya 5 dirham dari 10 dirham, separuhnya 10 dirham tadi. Separuhnya. Nah terus yang sisanya ini, caranya adalah ditanyakan di pasarnya. Di pasarnya kira-kira harganya ini berapa? Kalau cuma ada muzah tapi tinggal satu. Kalau misalkan kok terjadi ditawar oleh orang, ternyata beraninya cuma 2 dirham, tadi disebutkan beraninya cuma 2 dirham, berarti kan terjadi pengurangan nilai. Seharusnya satu muzah itu harganya berapa? 5 dirham. Tapi karena berhubung tinggal satu, karena pasangannya hilang, berarti terus kemudian dihargai orang tinggal 2 dirham misalkan. Soalnya orang itu nggak mau kalau misalkan muzah itu nggak sepasang. Nah kan begitu. Nah terjadinya pengurangan nilai tadi itu juga harus digantikan. Jadi juga harus digantikan. Berapa menggantikannya? Berarti ya 3 dolar. Kok 3 dolar? 3 dirham. Jadi menjadi 3 dirham. Sehingga kemudian pas. Jadi 5 itu mengganti karena barangnya yang hilang, 3-nya itu mengganti karena terjadi pengurangan nilai, sehingga yang tersisa adalah tinggal muzah yang tersisa 2 dirham. Tapi itu berlaku pada muzah, tidak berlaku pada sandal atau sepatu. Kalau sandal atau sepatu, masa sampean mau pakai sandal sisian yang sebelah merah, yang sebelah kuning? Nggak mau kan? Jelasnya kan nggak mau. Apalagi sepatu kan juga nggak. Yang satu mereknya Nike, yang satunya mereknya Kasogi, kan yang lucu jadinya. Kalau mau melihat seperti itu kan. Udah itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.